Waduh, tuh. Ini kan tempat landing ini. Anak-anak. Ya, dan sepertinya pemeliharaan untuk rumput-rumput ini masih terus berjalan. Ya, ini kalau menurut saya secara pribadi, saya sebagai warga Kota Makassar ini cukup bangga melihat ini. Hanya sayang saja student ini bagaimana ya menurut teman-teman? Baik, kita mulai merekam. Ini adalah konten kita japa-japa ya, masih bersama dengan Anjalino Jengkeminya. Dan untuk kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tempat yang sebenarnya cukup lama ingin saya kunjungi ya. Buat tempat yang ya berkali-kali saya sudah lewati, namun belum ada kesempatan untuk mereview ya. Cuman lewat-lewat saja. Oke, kita tutup dulu helmnya ya, supaya ini tidak terlalu tinggi. Ya, tempat ini namanya Stadion Marombong. Terletak di salah satu sudut Kota Makassar dan sepertinya masih masuk wilayah Kota Makassar. Ya, di Kecamatan Tamalate kalau tidak salah. Stadion ini salah satu stadion yang kalau menurut saya cukup menghebohkan ya di awal-awal rencana pembangunannya. Sebentar kita akan melakukan sedikit perbincangan dengan ChatGPT untuk mengulas sedikit tentang bagaimana keberadaan stadion Marombong ini. Ya, ini di depan saya, tepat di depan saya ini adalah Stadion Marombong. Kalau dilihat dari udara ya, stadion ini cukup megah, sangat besar. Bisa lihat di sini. Dan ya, sepertinya stadion ini sudah mulai digunakan ya. Kita coba berkeliling dulu tuh. Kita berkeliling dulu. Aduh, sorry, jalannya. Ya, kita berkeliling dulu untuk melihat kondisi dari luar ya, seperti apa Stadion Marombong saat ini. Misalnya provinsi Peci. Ya, oke. Ya, sepertinya sampai di sini saja barangkali kita bisa mengaksesnya. Sampai di sini saja dulu. Nanti kita coba akan spill lebih jauh lagi ke dalam. Di depan sana sepertinya ada semacam wisata pantai ya, teman-teman. Ya, sekedar kita spill, mumpung kita berada di sini kita spill. Ya, ternyata ada sebuah wisata pantai. Entahlah, sana dulu agak kayaknya. Oke, ini kalau kita lihat beginilah penampakan dari Stadion Marombong ini. Ya, nanti di dalam baru kita
eh, lakukan percakapan dengan ChatGPT ya. Ya sebenarnya stadion ini dulu diharapkan sebagai salah satu stadion termegah di Kota Makassar. Namun mungkin masih kita ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sempat terjadi insiden di gedung ini, yaitu gedung ini salah satu sisinya itu ambruk. Ya, mungkin bisa kita tayangkan beritanya di sini ya. Saya tidak memutar ya, kita ambil tripod dulu. Assalamualaikum. Lengal-lengal legang barong. Pinjam ko ana, supa jiki di. Ya, ini teman-teman, kondisi di dalam seperti ini. Kita menyusuri dulu di lantai bawah ya. Kita masuk di lantai bawah dulu. Sebenarnya sudah cukup ini ya. Waduh. Aduh, ini nih. Ini buang-buang air ini kalau gini. Oke. Assalamualaikum. Luar biasa. Keren, luar biasa stadion ini. Tuh bisa lihat teman-teman. Luas sekali. Waduh, tuh. Jadikan tempat landing ini. Anak-anak. Iya. Ini mungkin ya teman-teman yang dulu dikabarkan roboh ya. Ada memang salah satu bagian yang roboh kalau tidak salah ini. Yang ini barangkali yang sempat roboh. Jadi kalau dilihat secara faktual di lapangan ya, bahwa stadion ini sudah sangat megah gitu, tinggal di finishing touch gitu. Banyak sampah. Ya, dan sepertinya pemeliharaan untuk rumput-rumputnya ini masih terus berjalan. Ya, ini kalau menurut saya secara pribadi, saya sebagai warga Kota Makassar ini cukup bangga melihat ini. Hanya sayang saja stadion ini bagaimana ya menurut teman-teman? Kalau bukan yang sebelah sana yang rubuh, itu yang sebelah sana. Saya kurang paham dulu. Ya, dijadikan saat ini dijadikan sebagai tempat yang asik juga sih sebenarnya nih. Cuman sayang sekali. Ya, tolong pemerintah provinsi mungkin ya yang punya kewenangan di sini. Ya, kita coba spill ya teman-teman ya. Dan sambil kita jalan, kita dengarkan percakapan saya dengan ChatGPT. Pembangunan Stadion Barombong di Makassar, Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan menyediakan fasilitas olahraga bertaraf internasional. Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan mangkraknya pembangunan hingga kini. Awalnya, proyek ini hanya mencakup lapangan sepak bola dan lintasan atletik.
Seiring waktu, proyek ini berkembang menjadi stadion bertaraf internasional dengan kapasitas 40.000 penonton. Pada 2013, disusun detail engineering design. Masalah yang terjadi. 1. Masalah lahan. Stadion dibangun di atas lahan milik PT Goa Makassar Tourism Development Mtd seluas 3,5 hektar. Meskipun telah ada MOU pada 2019, hingga kini belum ada serah terima resmi lahan tersebut. Selain itu, terdapat klaim kepemilikan lahan oleh pihak lain seluas 9.911 meter persegi. 2. Tragedi runtuhnya tribun. Pada Desember 2011, bagian tribun selatan stadion runtuh. Penyebabnya diduga karena kelalaian kontraktor yang tidak melakukan pengecekan ulang sebelum pengecoran, serta faktor cuaca. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan sekitar 35 juta. 3. Masalah konstruksi. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menemukan karat dan pengeroposan pada rangka atap serta retakan pada struktur bangunan. Hal ini menyebabkan penghentian sementara pembangunan pada 2019 untuk audit lebih lanjut. 4. Kendala akses dan infrastruktur. Akses menuju stadion dinilai tidak memadai, dengan jalan sempit dan jembatan yang tidak mampu menampung volume kendaraan saat acara besar. Hal ini menjadi pertimbangan penting sebelum stadion dapat difungsikan sepenuhnya. Beberapa faktor utama penyebab mangkraknya pembangunan Stadion Barombong meliputi status lahan yang belum jelas, belum adanya serah terima resmi lahan dari PT GMTD ke Pemprov Sulsel. Masalah konstruksi, ditemukannya kerusakan pada struktur bangunan yang memerlukan audit dan perbaikan lebih lanjut. Keterbatasan anggaran, kebutuhan dana tambahan yang besar belum dapat dipenuhi oleh APBD maupun APBN. Prioritas pembangunan lain. Pemprov Sulsel lebih memprioritaskan pembangunan Stadion Mato Anging yang dianggap lebih strategis dan memiliki lahan yang lebih jelas statusnya. Hingga kini, Stadion Barombong masih belum dapat difungsikan sepenuhnya dan menjadi salah satu proyek mangkrak di Sulawesi Selatan. Karena semuanya sangat terkait dengan izin dan lain sebagainya. Yang saya heran adalah lagi apa ini? Astaga. Hah? Lulus nih. Terus bikin apa di sini? Bisa jalan-jalan. Wih. Jalan-jalan baru duduk-duduk. Karena Anda tahu begitu Vlog. Ikut nah kalau ke situ cari Ki Ancak dan Nojeng nah. Oh iya. Bukan YouTube. Ya teman-teman, ya saya udah tahu harus membahas apa nih, karena adanya larangan untuk mengambil gambar di sini. Oke. Jadi ini ada berapa tingkat ya? Kita coba aja. Satu, dua. Dari mana ini semua? Dari mana? Dari sini. Sekolah apa namanya sekolahnya? Ya. Apa namanya sekolahnya?
Ciwi-ciwi, guys. Wih, deh. Anak muda iya, merokok mi. Ini jadi tempat anak-anak berkumpul. Bagaimana dengar? Bos. Kau, batai saku. Di batai sokku. Lala. Aduh. Ini kalau tidak segera di atas ini, teman-teman itu ladies gacor.